Baik, langsung kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan tetap sehat selalu tanpa kurang satu apapun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap menggunakan tetap mengikuti protokol kesehatan jika keluar rumah ya. Itu buat kita semua ya, saling menjaga antara kita dengan orang lain, itu intinya. Baik, hari ini untuk yang forecast mungkin sudah paham semuanya dari cara kita menghitung kebutuhan sampai berapa biaya yang akan dikeluarkan. Sudah paham semua ya, nggak perlu kita bahas ya. Belum, Pak. Belum. Ya, mungkin yang di perusahaan, terutama perusahaan manufaktur otomotif atau yang berkaitan dengan material akan paham sekali bagaimana kita menghitung kebutuhan material untuk perusahaan kita, terutama apalagi Mas Dedi ya, Mas Dedi Ardiansah mungkin di perusahaan bagian purchasing itu mungkin paham sekali. Intinya agar ketika ditanya atau ketika ada selisih itu kita bisa mengetahui mungkin salah hitungannya atau bagaimana ya. Perlu dibahas nggak? Kita ambil contoh nggak? Ya Pak. Perlu? Kalau yang kemarin kan belum juga ya Pak. Kalau cuma sedikit ya kita lewati, tapi kalau yang perlu banyak kita ulang sejenak ya, sebelum nanti kita inventory atau persediaan barang. 90 udah 22 koma. Kita bahas sebentar ya, mudah-mudahan nanti sudah paham apa yang akan saya sampaikan, karena nanti ketika ujian itu bisa prosesnya besok aja dan mengerjakan dari hasil orang lain. Baik, saya akan langsung berikan contoh bagaimana kita akan menghitung misalkan bahan baku forecast ya. Ini agak forecast menurut agak gimana, tapi kita akan coba ya. Lalu kita akan coba menghitung forecast dengan contoh yang mungkin latihan itu ya. Sudah saya share ke Anda semuanya. Oke, sebentar saya share, kita hitung bersama-sama, mudah-mudahan nanti bisa benar-benar paham. Screen. Ya. Nah, yang ini ya waktu itu latihannya. Apakah ada yang sudah mengerjakan atau ada yang bingung? Bagaimana kita menghitung forecast untuk tahun yang ke-9? Perlu dibahas ini? Perlu ya? Perlu Pak. Di sini soal latihan, kalau yang teorinya sudah kita bahas ya di pertemuan kemarin terkait forecast, yaitu untuk merencanakan kebutuhan produksi atau penjualan di suatu perusahaan atau bisnis. Di sini kita akan mencoba menghitung forecast atau peramalan menggunakan apa ini? Kalau seperti ini apa? Semi average Atau setengah ya. Setengah average ya. Di sini contoh soalnya ada perusahaan Y, purchase yang akan diproduksi itu ukurannya 65 kali 110 kali 16 dan harga material per kilonya yaitu 9.750 exclude pajak ya. Biasanya kan kalau harga sudah termasuk pajak 10% ya, ini pajak dikeluarkan karena kita akan menghitung berapa biaya yang akan dikeluarkan di luar pajak. Nanti bagaimana kita akan menghitung pajaknya juga ya. Misalkan 10% dan 20% dan seterusnya ya. Di tabel ini kita sudah melihat ada 8 tahun ya, anggaplah tahun ya.
Dan produksi per tahunnya ada 1020, 1200 sampai tahun ke-8 itu 1500. Dan kita diminta, kita misalnya sebagai manajer di perusahaan bagian purchasing atau penjualan, bagian marketing, diminta menghitung, coba dibuat forecast untuk penjualan atau produksi di tahun ke-9 berapa ya. Jadi kita bisa reng-rengan ya kalau bahasa itunya ya, kita bisa memperkirakan berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk perusahaan kita. Jadi kita sudah persiapkan dana, setidaknya sudah menyiapkan sebelum kegiatan itu berjalan. Oke, di sini dengan semi average, pertama misalkan sang manajer minta dibuat 2 forecast dengan tahun dasar 1 dan tahun dasar 2. Oke ya, kita coba menghitung. Kemarin rumusnya apa? Masih ada yang ingat? Kemarin kita bahas ya. Ada masih ingat nggak? Y sama dengan A plus B kali X. Untuk menghitung tahun dasarnya, kalau ini kan rumus pertamanya, Y sama dengan A plus BX gitu ya. Ya. Kalau untuk menghitung mengetahui B-nya, Rata-rata dari total produk, Pak. kita akan rata-rata total produk untuk nilai A-nya. Kalau untuk B-nya, B sama dengan berapa? Tahun dasar. Gimana rumusnya? Tahun dasar 2 dikurang tahun dasar 1. K2 dikurangi K1 K1. dibagi tahun dasar kedua. Kalau di sini tahun dasar keduanya di angka 6 ya. Iya. Kurangi tahun dasar pertama 3. Tebaknya tahun dasar 1 tahun dasar 2 dikurangi tahun dasar 1. Coba kita menghitung untuk rata-rata atau nilai A atau nilai konstan untuk Y-nya. Untuk tahun dasar pertama itu letaknya di angka 3 ya. Karena ini datanya genap, maka kita tidak bisa memberikan di tengah-tengah. Karena nanti kita tidak bisa menyebutkan di tahun dasar berapa yang akan kita gunakan untuk membuat forecast. Makanya ini untuk rata-rata untuk mencari nilai konstan A ini kita pinjam 1 tahun ya, tahun kelima untuk dijadikan untuk menentukan tahun dasar yang akan kita hitung. Sama juga untuk yang tahun dasar 2 kita pinjam tahun keempat untuk menentukan fix tahun dasar yang akan digunakan. Sini ya, kalau pakai Excel enak ngitungnya ya. Untuk rata-ratanya yaitu tahun dasar pertama, tahun dasar ditambah tahun dasar kedua sampai tambah tahun dasar kelima dibagi berapa? 5, Pak. Dibagi 5. Berapa hasilnya? 1230. 1230. Ini untuk yang A tahun dasar 1 ya. Untuk yang tahun dasar kedua dari tahun dasar keempat sampai tahun dasar kelima, tahun dasar ke-8 dibagi 5. Berapa hasilnya? Mana balonnya? Saya makan dulu sana. 1450. 1450. Sini minus 1 minus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tolong di mute untuk Mana tolong di balonnya? mute yang ada suaranya agar tidak mengganggu teman yang lain ya. Kangen bumi. Oke, Mulai. ini kita diminta menghitung tahun dasar 1 dan tahun dasar 2. Pertama kita tentukan, sudah kita temukan nilai A-nya, tinggal kita menghitung untuk nilai B-nya atau konstannya. Pak, Ya,
Itu ngitungnya dari tahun 1 sampai 5 ya Pak ya? Yang apa? Yang itu tahun dasar 1. Ya, tahun dasar 1 kita hitung dari 1 sampai 5. Kita mencari tahun dasar pasti untuk menentukan tahun dasar yang akan kita gunakan. Karena datanya genap, maka kita pinjam satu tahun di K2 atau di kelompok 2. Sama halnya di tahun dasar 2 kita pinjam 1 tahun di K1. Untuk Berarti menentukan itu pastinya tahun dasar. berarti hasilnya 1224 itu Pak, maaf Pak. Yang mana? Yang tahun dasar 1 1200. 24. Pak. Kalau itu pembagiannya 1230 dibagi 4, Pak. Nah, kan bagi sini. Iya, kalau Iya. berarti salah, Pak. Berapa tadi? 1224. 1224. 24. Yang kedua juga sama, berarti salah ya. Kita ngitung dari sini. Nah, berapa? 1440. 1440. 40. Pak, maaf Lalu? mau nanya. Kenapa? Mau nanya Pak. Ya, silakan. Ya. Berarti itu tahunnya minjem itu berlaku kalau tahunnya ganjil juga Pak ya? Maksudnya? Misalkan nih tahunnya ada 7 nih ya. Berarti kan Ada, kalau dibagi kita dua akan tuh- bingung mencari nilai tengahnya gitu ya. iya itu berarti kita Ya, minjemnya sama ini ya. Pak. Misalkan nilai tengahnya itu di antara keduanya, maka kita pinjam 1 tahun setelahnya atau 1 tahun sebelumnya. Oh, oke baik Pak, terima kasih. Oke ya. Lanjut ya. Kalau misalkan Ya, Pak, ya. kalau misalkan tahun dasarnya itu belum ditentuin gimana Pak? Kan Nah, untuk makanya kan soal kita ini minta kan tahun tahun dasarnya dasarnya. udah ditentuin. Nah, misalkan ini kan Ya. kosong gitu ya. Misalkan ini Iya, kosong, kan misalkan- tadi sudah saya kasih tahu nih. Ini kenapa di latihan tuh saya kasih kode ini biar kalian menentukan untuk menghitung rata-rata atau nilai A-nya itu untuk tahun dasar 1, dari mana hitungannya? Mungkin kebanyakan dibagi 4 ya. Bukan dibagi 5 karena kita pinjam 1 tahun di K2. Begitu juga halnya kita untuk tahun dasar yang kedua kita pinjam 1 tahun di K1. Paham? Pak, kalau misalkan Mm-mm. nolnya itu antara tahun 1 sama tahun 2 sama 3 itu boleh nggak Pak? Kita tidak tahu untuk menghitung ini ya, untuk menghitung B-nya kan kita bingung nanti. Kita akan menggunakan yang mana untuk tahun dasar pastinya. Misalkan nih tahun 2010, 2011 sampai 2000 misalkan 2001 sampai 2008 misalkan. Nah, kita akan bingung, kita akan gunakan yang 2002 atau 2003 gitu kan. Tidak pasti. Makanya walaupun kita forecast tapi kita harus mencari patokan yang pasti untuk menentukan rumus untuk menghitungnya. Paham ya? Ini kita baru bahas forecast untuk semi average ya, atau setengah ya, setengah ya. Maaf. Oke, nilai A-nya sudah kita ketahui. A sama dengan A tahun dasar 1, A1 gitu ya. A1 1 2 2 4. A2 1 4 40. Lalu tinggal kita menghitung nilai B-nya. B sama dengan K2, K2-nya berapa? Satu K2-nya empat berapa? empat puluh. 1440. 1440 dikurangi 1224 dibagi 6 dikurangi 3. Ya. Maka kita bisa menemukan 1440 dikurangi 1220 berapa?
216 Pak. 216. 216 dibagi 3 ya. Maka 72. B-nya kenapa? 72. 72. B sama dengan 72. Kita sudah menemukan parameter untuk nilai A dan nilai D. Tinggal kita membuat persamaan atau menentukan di tahun ke-9. Y sama dengan A-nya kita akan menghitung untuk tahun dasar yang pertama 1, 2, 2, 4 plus atau minus? Plus Pak. Plus 72 72 dikali 9. Dikali 6. kali 6. berapa? Untuk tahun dasar pertama 7. 6. kali 7. 7. 7. Kan kita untuk 7. tahun dasar kita lihat dari sini ya, X-nya. Iya. X tahun dasar 1, X tahun dasar 2. Lalu Y sama dengan 1, 2, 2, 4 ditambah 72 kali 7 berapa? 504. 5 104. 104. 504 ya. Oke. Berapa hasilnya? 1728. 1728. Untuk forecast kita menghitung pada tahun dasar yang pertama ya. Sampai sini paham semua? Paham ya? Paham, Bisa Pak. dimengerti? Untuk menghitung tahun dasar yang kedua, Y sama dengan 14 ya. Ada yang mau tanya? Tujuh 72 kali 3. Di 3. Satu 440 plus berapa 7 kali 3? 216. 216. 216. Berapa hasilnya? 1656. 1656. 1656 ya. Baru kita akan menghitung untuk hitung kebutuhan material jika potongan yang digunakan 16 kali 4 feet kali 8 feet dan berapa biaya yang akan dikeluarkan dengan harga per kilo seperti yang diminta ya. Pertama kita menghitung apa dulu? Untuk berat jenis besi atau baja, rumusnya gimana? J panjang kali lebar kali tinggi Bagi sejuta. Masa dikali kali 7,85 dibagi 1 juta. Tinggal pertama kita hitung untuk part size ukuran kilonya ya. Sama untuk berat jenis panjangnya berapa? 4 feet 8 feet 914 dikali berapa? 8 feet berapa? 2438 Pak. Berapa? 2438. 24 38. sorry 2438 Iya. untuk ukuran feet harganya digunakan feet walaupun nanti ketika dibutuhkan mili ya. Dikali tebalnya 1,6 dikali 7,85 bagi
1 juta. Maaf Pak, untuk 4 feetnya 1219 kan ya Pak? Empat feet, 8 feet. Oh iya. Kalau sorry. 1219 ya benar. 1219 kali 2438 ya. Tinggal kita hitung. Berapa kira-kira untuk bisa bantu itu? 37,33 Pak. 37,33. Ini untuk hitungan per lembar ya. 1 lembar. Ya. Ini untuk hitungan 1 lembar ketika yang diminta itu 4 feet kali 8 feet dengan ukur ketebalan material 1,6. Sampai sini bisa dipahami? Lalu harga per kilonya tadi 9.750 ya. Tinggal kita menghitung part size yang akan diproduksi. 65 praktek 65 dikali 110 kali 1,6. 110 kali 1,6 dikali 7,85 dibagi 1 juta. Berapa hasilnya? Nol koma 0898. 0,0898. Ini ya. Ini hitungan berat untuk per piece dari part yang akan diproduksi. Lalu kita hitung ya, forecast-nya berapa untuk tahun yang pertama, yaitu 1728. Forecast untuk tahun dasar 1, kebutuhan material tahun dasar 1. Satu 728 dikali 0,0898. Berapa kilo? Berapa kilo? 155,18 Pak. 155,18. Lalu berapa kebutuhannya untuk tahun dasar pertama jika produksinya 1728? Satu 55,18 dibagi 37,33. lembar 37,33. Berapa? Berapa lembar? Kurang lebih 5 lembar Pak. Kalau dihitung pastinya, misalkan pakai koma, 4,15. 4,15 ya lembar. Ini hitungan pastinya ya, hitungan pasti untuk kebutuhan material. Berarti misalkan perusahaan menghitung forecast pada tahun dasar pertama dengan histori produksinya yang ada di tabel, maka kebutuhan material untuk tahun dasar pertama
yaitu 4,15 lembar. Lalu berapa biaya yang akan dikeluarkan? 1.513.018 rupiah, Pak. $155,18 dikali 9.750. 9750. Berapa? 1.513.018 rupiah. 513.018 rupiah. ya. Ini untuk biaya yang Anda akan dikeluarkan jika menghitung dengan tahun dasar yang pertama. Lalu misalkan bagaimana jika di misalkan untuk PPN. pengeluaran ada PPN 10%, tinggal kita kali 1,1. Berapa? 1.664.319,8. 1.664.319. Ya, pas saya hitungnya pas ya. Ya, jadi misalkan kalian atau salah satu dari kalian menjadi manajer perusahaan harus paham bagaimana menghitung kebutuhan material. Ini baru kita menghitung bagaimana jika yang dibutuhkan itu bahannya itu bentuknya plat. Karena untuk plat itu ada beda-beda rumusnya ya. Ada yang galvanis itu tinggal dikali 2,5. Ada misalkan hollow kotak, hollow bulat itu juga beda cara menghitungnya. Teknis sekali ya. Kalau untuk Mas Dedi mungkin udah biasa ya. Bahkan sampai bagaimana kita menghitung untuk kebutuhan CO 2 sampai kawat yang akan dibutuhkan. Itu akan jelas sekali kan. Untuk apa kita menghitung semuanya? Untuk menghitung breakdown harga yang akan kita jual. Untuk memunculkan harga, untuk part ini harganya berapa sih kita jual customernya? Ya kita harus breakdown semuanya dari banyaknya SDM-nya, mesin yang digunakan, listrik dan sebagainya. Itu variabel tidak tetap. Itu dimasukkan di situ sampai SDM-nya pun harus dihitung. Jadi kita bisa menentukan harga yang akan dikeluarkan untuk part 1 itu berapa. Intinya untuk apa? Dan kita harus ada limit yang akan di order oleh customer. Misalkan customer ordernya di bawah limit ya kita tidak bisa menerima. Karena kenapa? Kita hitungannya akan rugi. Karena tidak break even point atau tidak kembali ke titik 0. Paham ya sampai sini ya? Bisa dipahami semuanya? Paham, Pak. Jadi ini untuk hitungan bagaimana kita menghitung biaya dan material yang akan dibutuhkan. Bisa kita lanjut untuk EOQ-nya? Bisa. Oke ya. Kalau untuk wasting gimana ya, Pak? Apa? Kalau untuk wasting material gimana? Untuk wasting material itu nanti hitungannya beda lagi. Ya. Lumayan panjang nanti ya kalau kita hitung untuk wasting materialnya ya. Kita cukup hitung forecast-nya. Kalau di OQ nanti kita akan menghitung bagaimana kalau di ini ya apa persiapan atau stok material yang harus disediakan di suatu perusahaan. Itu untuk EOQ karena terkait dengan inventory. Kebutuhan bahan baku yang akan dibeli. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan?
Ini kita baru menghitung bagaimana jika yang digunakan semi ya. Kita Salah rumus di tabelnya, Pak. kalau kita salah di awal, nanti akan salah sampai material yang dibutuhkan. Bahkan biaya yang dikeluarkan pun akan salah. Kita akan mengganggu cash flow suatu perusahaan atau profitnya bisa rugi ya. Kita jualnya terlalu murah atau kita belinya terlalu mahal, itu akan mengganggu cash flow suatu perusahaan. Nah, itu fungsi dari manajemen operasional di suatu perusahaan. Ini baru kita menghitung yang setengah ya. Bagaimana kalau kita menghitung menggunakan eksponensial dengan time series moment, least square dan sebagainya. Itu kan tergantung perusahaan akan menggunakan yang seperti apa. Oke, sudah paham semua sampai sini? Atau ada yang mau ditanyakan? Cukup? Jadi yang perhitungan Bapak boleh Kenapa? boleh dilihat ke bawah nggak, Pak? Yang hasil perhitungan Bapak tadi. Ini, ya. Tadi yang terkait rumus buat material. Ini ketika kita menghitung per lembar, Ya, satu lembar itu beratnya 37,33 kilo. ya setuju. Sama jawabannya 37,33. Ini kilogram, 37,33 kilogram. Ini Ya, betul. jika material Itu yang penambahan jika ukuran atau cutting size-nya 4 feet kali 8 feet ya. Beda dengan Betul, coil, Pak, coil ya, beda setuju. lagi. Kalau coil kan beda ya. Ya. Ya, setuju. Yang perbandingan gravitasi. Kenapa? Yang tebal kali lebar kali panjang kali berat jenis dibagi gravitasi. Ini Oke. rumus bakunya di sini, rumus bakunya. Ini rumus bakunya. Angka pastinya di sini, angka pastinya, Kalau angka secara- pastinya tidak berubah. Ya, Kalau itunya 0,09 kg ya, Pak? apanya? Itu bukannya buat berat jenis ya, Pak? Iya, untuk berat jenis ya. Berarti kan satu lembar itu mewakili 0,09 kg. Satu apa? Yang perhitungan 1,6 dikali 65 dikali 110 Mm-mm, dikali 7,85 dibagi 1 juta. mm-mm. Hasilnya kan 89.804 per 1 juta ya. Atau Ini. sama dengan 0,09 kilo. Nah, ini kan kalau per kilonya sekian dari Yes. satu hitungan berat jenis satu part dengan ukuran sekian ya. Ya, betul ya. Dengan ukuran sekian 65 Oke. kali 110 dikali dengan tebalnya. Ya, Jadi ya, Pak, per betul, Pak. part itu sekian beratnya. Ya, ya, ya. Tinggal kita kalikan berapa produksi yang akan dilakukan. Jika produksinya 1728, maka berat jenis berat total material dari 1728 itu 155,18. Lalu untuk kebutuhan lembarnya kita bagi dengan hitungan kilo dalam lembar. Maka material yang akan dibutuhkan 4,15 lembar. Misalkan kita menghitung persen, menambahkan 10% tinggal 1,1. Jika mengurangi 10% tinggal dibagi 1,1 persen. Jika menambahkan dikali 1,1, jika mengurangkan dibagi 1,1. Jika 20% berapa? 1,2. 30%, 1,3 dan seterusnya. Itu hitungan alternatif agar cepat kita menghitungnya ya. Nggak harus dibagi 100 lalu dikalikan lagi, itu kelamaan ya. Oke. Nggak ada yang tanyakan sampai sini? Cukup semua? Cukup ya. Sekarang kita masuk ke oke. Kita sampai jam berapa ya? Sampai jam Jam 8. Ya, sampai jam 8. 8. 8 kurang
Baik, kita masuk untuk EOQ atau inventory ya. Coba saya share materinya. Nah, nanti untuk hitungannya kita gunakan Excel biar cepat ya ngitungnya ya. Share. Kalau untuk yang bagian purchasing mungkin sudah sangat paham sekali menghitung EOQ karena itu sangat terkait dengan kebutuhan atau inventory di gudang. Nah, kita kayak belajar ini ya, teknik industri atau teknik mesin ya. Karena saya juga pernah kuliah di teknik mesin, jadi untuk hitungan yang sangat detail ini luar biasa. Jadi sebenarnya untuk manajemen pasar saya agak takut jika yang saya sampaikan itu ruhnya lari dari manajemen. Setidaknya kita tahu ya, karena ini berkaitan dengan learning for life atau kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kita. Baik, kita akan masuk ke inventory atau manajemen persediaan. Nah, di sini dalam persediaan itu banyak ya, ada pertama persediaan barang, manajemen persediaan, dan keseimbangan antara investasi, persediaan, dan tingkat pelayanan kepada konsumen harus dapat dicapai. Itu fungsi dari inventory ya. Makanya dalam EOQ pun ada hitungan rumusnya, rumus pastinya. Pertama, kenapa? Agar pertama tidak telat pengiriman dan tidak kebanyakan simpan barang di tempat kita atau di gudang kita. Karena jika untuk penyimpanan itu berlebihan, pasti kita juga akan menghitung biaya penyimpanan, biaya perawatan, dan sebagainya. Kalau kita penyimpanannya nggak sesuai, atau itu pertama akan mengganggu supply chain kegiatan di perusahaan. Endingnya apa? Endingnya kita tidak bisa mengirim tepat waktu di customer. Itu fungsi dari persediaan. Mungkin tidak kita bahas untuk jenis-jenisnya seperti apa, nanti bisa dibaca ya. Yang penting nanti kita untuk hitungannya. Yang fungsi pentingnya adalah memudahkan operasi perusahaan internal eksternal punya kebiasaan atau independen. Inventory-nya. Kalau dalam pengelompokan persediaan ada fluctuation stock untuk menjaga terjadinya fluktuasi permintaan dan untuk mengatasi jika terjadi kesalahan penyimpangan. Anticipation stock untuk menghadapi permintaan yang dapat diramalkan atau bagaimana kita menyetok barang menggunakan forecast. Forecast pun kita tidak menggunakan 100% forecast yang diturunkan customer. Kita bisa menyiapkan 15-20%. Fungsinya untuk apa? Untuk persiapan atau buffer gitu ya. Pak. Ya. Minta maaf Pak, kameranya saya matiin ya Pak, karena lagi di pabrik saya Pak. Oh iya, ya silakan. Baik Pak. Ya. Lot size inventory, persediaan dalam jumlah besar yang melebihi kebutuhan, dan baik dalam inventory persediaan yang sedang dalam proses pengiriman. Itu juga perlu dihitung. Banyak analisis yang digunakan, salah satunya analisis ABC ya. Kita akan melihat Pareto, cara pengelompokannya kita melihat tinggi, sedang, dan rendahnya. Nah, ini contoh gambar grafik dari analisis ABC. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan ketika kita akan menghitung inventory ya. Dengan asumsi ya, mengembangkan persamaan untuk biaya pemasangan atau pemesanan, mengembangkan persamaan untuk biaya penahanan, dan sebagainya. Ini rumus yang digunakan, ada Q jumlah barang setiap pemesanan, Q dalam bintang itu jumlah optimal barang per pemesanan. Kita juga harus menghitung optimalnya atau jumlah per setiap pemesanannya. Ada D permintaan tahunan barang persediaan, biaya pemasangan atau pemesanan, dan biaya penahan atau penyimpanan per unit per tahun. Ya, dengan menggunakan notasi ya. Kalau kita akan menghitung biaya pemesanan per tahun, kita bisa menggunakan permintaan tahunan dibagi dengan jumlah barang setiap pesan dikali dengan biaya pemasangan atau pemesanan setiap pesanan. Kalau kita akan menghitung penyimpanan tahunan, kita
menggunakan rumus jumlah barang setiap pemesanan dibagi 2 dikali biaya penyimpanan. Perlu ya, untuk biaya penyimpanan perlu sekali karena akan mempengaruhi profit suatu perusahaan. Nah, ini rumusnya untuk mendapatkan jumlah optimal, maka kita mengambil rumus akar dari 2 DS dibagi H. Itu untuk menghitung jumlah pesanan yang optimal. Oke, kita coba contoh latihan ya. Misalkan kita akan mencoba menghitung ya. Biar gampang hitungnya ya, saya menggunakan Excel. Misalkan di sini contohnya jika diketahui misalkan D-nya sama dengan 1000 unit. S-nya sama dengan misalkan 10.000. Lalu hanya sama dengan Rp500 per unit ya. Bagaimana kita menghitung? Kita menggunakan yang optimal ya, pesanan optimalnya dengan rumus apa tadi rumusnya? Optimal akar dari 2 DS bukan? ya, akar dari 2 DS. Apa rumusnya? Pesanan optimal akar dari 2 DS dibagi H. Simbolnya mana simbolnya? Akar ya, anggaplah akar ini ya. 2 DS. Ini akar 2 DS dibagi H. Berapa nilainya? Pesanan optimal akar dari 2 dikali berapa unit? 1000 unit. 10 unit. Dikali 10.000. berapa rupiah? 10.000. 10.000 dibagi 500. Berapa jumlah asingnya? Kita menghitung. 20.000, Pak. Berapa unit? Oh, itu ada 2-nya ya? 2 dikali ya, 200 unit ya. Nah, kalau kita kita analisa, misalkan di contoh ini N-nya 1000. Misalkan ya N-nya 1000 dibagi 200. Itu kan unit per unit kan 200 ya. Maka setiap kali pesan dalam 1 tahun, jika 1 tahun 250 hari kerja,
Maka T-nya berapa? 250 dibagi 5. Hasil dari N sama dengan 1000 dibagi 200. Masuk nggak? Masuk, Pak. Jadi artinya apa artinya? Pesanan dilakukan 50 hari setelah pemesanan sebelumnya. Jadi jangan sampai melebihi ya atau kurang dari itu. Karena bisa nanti stoknya berlebihan atau stoknya kurang. Efeknya apa? Akan mengganggu supply chain dalam kegiatan di perusahaan. Lalu biaya persediaan totalnya berapa? Tadi D-nya 1000 dibagi dengan Q optimalnya. 1000 dibagi Q LIS. optimal ya. Kita menghitung biaya persediaan total. Biaya persediaan total. Tadi D-nya 1000 unit ya, 1000 dibagi Q totalnya berapa? 200 dikali harganya berapa? S-nya berapa? 10. 10.000. Ditambah 200 dibagi 2 dikali 500. Berapa hasilnya? Biaya persediaan total. Biaya persediaan total yang akan dikeluarkan yaitu 10.000 dibagi 1.000 dibagi 200 kali 10.000 plus 200 bagi 2 dikali 500. Itu. Jadi hasilnya berapa? 100.000 untuk biaya persediaan total. Misalkan lead time-nya 3 hari, misalkan lead time atau waktu tunggunya 3 hari, misalkan L sama dengan 3, maka berapa ROP-nya? ROP itu apa? Reorder point atau pesan ulang. Kita akan pesan ulang berapa ya? Kita harus pesan ulang, misalkan jika lead time-nya 3 hari, maka ROP yang dihitung. ROP sama dengan berapa unit? D-nya berapa? Di soal 1000 dibagi 250, dengan jika 1 tahun adalah ada 250 hari, misalkan ya, kita bagi 250 dikali time-nya 3 hari. Berarti sama dengan 12 unit. Jadi kita akan pesan per harinya 12 unit. Jadi artinya pada saat persediaan turun ke tingkat 12 unit, maka perusahaan harus melakukan pemesanan. Ya, setiap turun tingkat 12 unit, maka perusahaan wajib melakukan pemesanan. Karena jika telat pemesanan, maka akan sangat mengganggu proses produksi. Nah, pesanan tersebut akan tiba dalam waktu, karena pesanan akan tiba dalam waktu 3 hari ya. Tepat pada saat persediaan perusahaan telah habis. Jadi kalau kita menghitungnya tepat sekali, maka waktu lead time atau waktu pengiriman dari supplier itu pas kita barangnya habis, pas barang itu akan tiba di tempat kita. Lalu misalkan, jangan ada buffer stock ya. Jika ada buffer stock sebesar 10 unit, maka kita juga akan menghitung ROP lagi ya. Atau repoint order ya. Misalkan jika buffernya 10 unit, kita punya stok 10 unit, ya, maka hitungan ROP-nya
D kali L. 12. Tadi kan setelah dengan let time 3 hari tadi, maka kita 12 ditambah 10. Jadi 22. Artinya 22. pada saat persediaan turun ke tingkat 22 unit, perusahaan harus melakukan pemesanan. Jadi setiap pemesanan akan tiba 3 hari, tepat pada saat persediaan perusahaan menjadi 10 unit buffer stoknya. Penting ya, sangat penting sekali kita menghitung buffer stoknya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ada buffer stok itu juga pertama, buffer stoknya banyak atau sedikit. Jika barangnya itu tidak perlu perawatan dan tidak ada tambahan biaya penyimpanan, kita bisa pertama menyimpan barang stoknya itu banyak. Misalkan barangnya mahal atau sulit untuk barangnya sulit sekali dicari atau delaynya itu panjang sekali, maka kita perlu buffer stok banyak. Jika biaya penyimpanan dan perawatannya tidak terlalu besar. Dan juga melihat dari forecast dari customer. Kira-kira forecast depannya banyak atau tidak. Jika sedikit ya kita tidak perlu stok banyak. Kalau istilah ada zero stock, apakah zero stock itu kita benar-benar tidak ada stok? Betul nggak Mas Dedi? Karena ada istilah zero stock ya, Kaizen, zero stock. Apakah pasti kita akan zero stock di gudang kita? Seharusnya tidak, Pak. Ya, istilahnya zero stock, tapi intinya zero stock itu ya itu tadi ya, pemesan kita mempunyai buffer stock 10 hari. Ketika persediaan turun tingkat 22, maka kita sudah wajib pesan. Karena jika pas turun tingkat 22 kita tidak pesan, maka produksi akan sangat terhambat. Karena butuh waktu 3 hari untuk bisa sampai di perusahaan kita. Oke, ini baru hitungan yang pertama ya. Kita menghitung bagaimana kita mendapatkan kita menghitung jumlah optimal barang per pemesanan atau LQ-nya. Sangat penting sekali ternyata ya. Kalau kalian misalkan konsentrasi di operasional, sebenarnya sih ketika menjelaskan seperti ini ketika di sidang itu belum tentu semua itu akan paham. Untuk yang konsentrasi lain. Tapi kalau yang konsentrasi produksi mungkin sangat paham sekali ya. Terutama yang mungkin dosennya S1-nya teknik, baik mesin atau teknik industri, itu pasti akan paham sekali bagaimana cara menghitungnya. Karena lebih ke teknisnya, sampai hitungan kecil dalam kegiatan di perusahaan. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Cukup jelas? Itu kalau ada penyimpanan, perhitungannya di mana ya Pak? Kenapa? Kalau misalkan untuk mendapatkan ekonomi kuantitatif itu ada pertimbangan biaya simpan, artinya itu nanti ada urutannya, ada urutannya Pak Rido. Oh iya. Ini kan kalau tadi kita hitung bagaimana kita membuat buffer stock gitu ya. Dari kuantitinya ya. Karena itu nanti akan mempengaruhi semua hitungannya untuk biaya simpanan itu. Ya. Hanya ketika kita di perusahaan misalkan di bagian purchasing itu juga harus melihat stok di gudang, dia Mas Dedi ya. Jangan sampai kita tidak update stok di inventory kita. Karena bisa jadi ya ketika dibutuhkan barang nggak ada atau ketika tidak dibutuhkan stoknya banyak. Kita harus bisa menghitung. Kadang kan dari customer itu kadang pengirimannya di stop dulu. Ya gitu ya, kadang seperti itu karena stok di tempat kita banyak. Kadang seperti itu ya. Iya. Ya kan sangat mengganggu ya di aktivitas di perusahaan kita. Tapi kan sebagai supplier kita harus mengikuti apa yang diminta dari customer. Makanya kita juga harus menghitung semua dari pemeliharaan, biaya penyimpanan dan sebagainya. Karena penyimpanan pun ada biayanya, lagi jika penyimpanannya itu sewa. Itu cukup tinggi sekali, makanya kadang kalau biaya penyimpanan sewa, kadang untuk
pemesanan itu bisa misalkan biasanya 2 kali dalam sebulan, itu bisa lebih mengiritkan atau lebih sering untuk pemesanan. Itu seperti itu EOQ ya. Jadi nanti ketika sudah persiapan skripsi, banyak EOQ itu bisa diambil judul, tapi sudah banyak judul yang dosen yang tidak tertarik dengan judul yang sangat sederhana. Kalau kalian nanti misalnya jadi pembimbingan saya akan arahkan kalian menggunakan regresi. Dan saya bimbing dari nol bagaimana kita olah data menggunakan SEM Amos. Produksi, wah produksi kok pakai regresi, keren gitu ya. Nanti kita juga bisa menjelaskan dari variabel yang kita teliti tersebut. Atau bisa jadi malah kita bisa melakukan penelitian bersama. Itu lebih asik lagi ya. Kalau kalian akan membahas terkait forecast, itu harus memastikan mana metode yang digunakan. Jangan asal-asal metode aja ya, jangan yang cari yang simple. Tapi yang jelas pasti atau yang sering digunakan di perusahaan. Atau ketika kalian mengangkat penelitian terkait proyek. Syukur-syukur proyek yang ada di perusahaan kalian. Karena kalian akan mendapatkan 2 benefit atau 2 keuntungan sekaligus. Keuntungan pertama, kita itu bekerja tapi sambil belajar. Karena bimbingan saya yang tahun kemarin, ada yang mengambil judul proyek menggunakan GPM dan PERT, itu pas sekali di tempat kerjanya itu ada proyek. Jadi pas skripsi selesai, proyeknya selesai, dapat 2 keuntungan. Kuliahnya selesai, dapat bonus dari perusahaan. Keren ya. Lagi produksi itu harus kalau bisa sih cari yang pas perusahaan jalan, kita sambil buat skripsi. Oke ya. Sudah paham semua sampai di sini? Cukup, Pak. Cukup ya? Pak. Ya? Enggak, Pak. Oh, enggak. Menarik enggak kira-kira? Wes, ini Mas Eko Wardoyo, ada lagi ini ya. Muncul lagi Mas Eko. Saya kira sudah pulang kampung nggak balik lagi Mas Eko ini ya. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Ini masuknya by e-kampus semua nggak? Biar absennya terrekod semua. Enggak, Pak. Ada yang dari Ya, Pak. link, Pak. Ada yang ini coba saya ini ya. Coba saya masuk absen biar nanti yang nggak lewat e-kampus biar dihitung hadir. Karena di sini ada 31 yang masuk di e-kampus. Kita lihat di sini ada 34, ada 3 orang yang belum masuk e-kampus ya atau belum terdeteksi di daftar hadir. Coba saya cek yang tidak ada. Oki ada Oki Triwahyono. Eko Wahyu Adi ada. Ada, Pak. Ada. Eko Wahyu ada. Ada, Pak. Ada ya. Arianto ada Arianto. Arianto ada? Tidak ada. Denny Tricahyono ada? Ada, Pak. Ada. Tadi masuknya lewat luar ya? Oh iya, Pak. Tadi lewat link, lewat Pak. pintunya ya, makanya tidak terdeteksi di sini ya. Oh iya. Terima kasih, Pak. Hendianto masuk? Ada? Hendi ada? Dian Utama ada? Ada, Pak. Masuknya lewat link, Pak. Masuknya lewat link ya. Ya. Makanya saya nggak lihat ya. Nova Antika ada? Tidak ada. Berarti ada mahasiswa yang tidak masuk hari ini.
ada 4 yang tidak ikut lab atau tidak masuk sama sekali ya. Baik, video kita hari ini, misalnya nanti ada yang belum paham, nanti akan saya share linknya ya. Silakan nanti disimak kembali ya video yang perkuliahan yang sudah kita bahas hari ini. Pak, biar murah kuota. Kenapa? Upload di YouTube, Pak, biar nontonnya murah. Kenapa? Upload di YouTube, Pak. Ya, nanti saya upload di YouTube. Biar nontonnya murah, Bisa Pak. share link ya. Biar belajar sambil nonton sambil belajar gitu ya. Iya, betul, Pak. Ya. Oke. Di sini ada yang ikut PKM atau PKMI? Ada. Ya Pak. Ada. Bimbingannya sama Bu Wiji ya? Bu Wiji Pak. Wiji ya. Keren ya. Ada yang sudah sampai mana di PKM-nya, PKM-nya? Baru selesai upload di Simbol Mawa Pak. Tinggal nanti nunggu ini ya, lolos atau tidak ya, diuji kan, karena di internal sendiri ada reviewernya, yaitu menguji atau menyidang kalian yang akan mengikuti PKM atau PKMI. Mudah-mudahan sukses yang ikut PKMI sampai masuk ke tingkat utama dan sampai dapat hibah ya, mudah-mudahan ya. Amin. Amin ya. Baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, ada yang nanya nggak? Nggak ada? Cukup paham semua ya, mudah-mudahan benar-benar paham, bukan pura-pura paham ya. Allah paham, Pak. Pura-pura paham itu nggak asik ya. Paham, Pak. Benar-benar cinta atau pura-pura cinta ya. Kalau benar-benar cinta itu kita dengan hati. Kalau pura-pura cinta kita cinta dengan pikiran ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Tetap sehat selalu, sukses buat semuanya, dan materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan digunakan di kehidupan sehari-hari. Amin. Ya. Salam sehat, Amin. salam sukses. Selamat istirahat yang istirahat, tetap bekerja yang masih bekerja. Sukses selalu, good night. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelum ditutup kita warahmatullahi foto dulu ya. Terima kasih Pak. Maaf, sebelum tutup kita foto dulu. Terima kasih Pak Dosen. Untuk materi bisa minta di share di kampus, Pak. Ya, ya, saya Sudah di pertemuan 4. Sudah ada ya, materinya udah ada kemarin ya. Ya, pertemuan. Pak. Nanti silahkan Sudah Pak, pertemuan 4. baca lagi untuk pertemuan kita ini, nanti saya akan share linknya. Sebelum kita tutup, silahkan dibuka semua kameranya. Kita foto dulu untuk bukti bahwa kita telah melakukan kegiatan live pada malam hari ini. Oke. 3, 2, 1 untuk room pertama. Bentar. Sebentar, 1 untuk room yang kedua. Room yang kedua. 3, 2, 1. Ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Sukses buat semuanya. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih Pak Dosen. Terus, Pak. Sama-sama.